Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang isi dari buku Mengapa Negara Gagal. Awal mula kekuasaan, kemakmuran, dan kemiskinan oleh penulis Daron Acemoglu dan James Robinson. Sebelumnya saya akan menjelaskan biografi dari kedua penulis. Yang pertama yaitu Kamer Daron Acemoglu adalah seorang dosen ekonomi di London School of Economics di tahun 1992 selama 1 tahun. Acemoglu merupakan anggota dari Fakultas Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1993 dan menjadi profesor pada tahun 2000 dengan nama Charles P. Kidlebert, Profesor Ekonomi Terapan pada tahun 2004. Acemoglu juga salah seorang anggota dari Program Pertumbuhan Ekonomi Institut Kanada Advanced Research. Dia juga berafiliasi dengan Biro Riset Ekonomi Nasional, Pusat Kinerja Ekonomi, Pusat Internasional Pertumbuhan, dan Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi. Sedangkan James A. Robinson lahir pada tahun 1960 adalah seorang ekonom dan ilmuwan politik Britania Raya. Sejak 2004 ia menjabat sebagai dosen pemerintahan di Universitas Harvard. Robinson belajar ekonomi di London School of Economics, BSc, Universitas Warwick, MA, dan Universitas Yale, PhD-nya. Untuk PhD-nya, topik penelitian utamanya adalah ekonomi perbandingan dan pembangunan politik jangka panjang dengan fokus Amerika Latin dan Afrika Sub-Sahara. Pada tahun 2004, ia diangkat sebagai dosen pemerintahan di Harvard University. Nama jabatannya diubah menjadi dosen pemerintahan David Florence pada tahun 2009. Daron Acemoglu dan James Robinson menciptakan sebuah teori baru ekonomi politik yang memiliki relevansi yang signifikan untuk banyak pertanyaan penting yang dihadapi dunia saat ini dalam Why Nations Fail, The Origin of Power, Prosperity and Poverty. Buku tersebut telah 3 kali dicetak ulang, yaitu pada tahun 2014, 2015, dan 2017. Buku aslinya yang ditulis dalam bahasa Inggris ini dicetak ulang sekian kali dalam rentang waktu yang sedikit singkat, menandakan bahwa buku ini direspon positif oleh pasar dengan menjadikan buku ini bestseller. Saya mencoba untuk objektif bagaimana Acemoglu dan Robinson mengarahkan kita ke sebuah teori yang mereka temukan dalam risetnya selama 15 tahun yang dituangkan dalam buku Why Nations is Fail. Buku ini berawal dari pertanyaan besar umat manusia seperti mengapa di era globalisasi seperti sekarang ini masih ada negara yang kaya dan miskin, ketimpangan semakin dalam jurang pemisah antara kemakmuran dan kemelaratan. Apakah benar pernyataan lama yang mengatakan bahwa keberhasilan negara ditentukan oleh faktor budaya, letak geografis, dan perbedaan iklim suatu negara? Atau mungkin dipicu oleh kebodohan atau ketidaktahuan penguasa tentang arah kebijakan yang tepat bagi kemaslahatan rakyatnya? Penulis secara gamblang menjawab tidak, bukan itu sebabnya. Berbagai faktor tidak ada sangkut pautnya dengan kesenjangan yang tadi disebutkan. Teori iklim, budaya, geografis, maupun kebodohan penguasa bukanlah faktor definitif yang menentukan takdir suatu bangsa. Jika benar itu sebabnya, maka bagaimana menjelaskan banyak negara yang memiliki kesamaan latar belakang, budaya, etnis, serta berdekatan secara geografis sehingga berada dalam iklim yang sama
dapat mengalami keberhasilan yang jauh berbeda. Secara kasat mata, dapat dilihat antara Botswana berhasil meraih predikat sebagai salah satu negara termaju di dunia yang dinilai berhasil dalam membangun ekonomi dengan situasi di negara-negara Afrika lain seperti Zimbabwe, Kongo, dan Syria yang masih syarat dengan perang saudara, kelaparan, kemiskinan, dan kekerasan. Perbedaan ini sangat mencolok dalam prestasi ekonomi, padahal karakteristik manusia, budaya, dan geografis itu cenderung sama. Dan masih banyak sekali contoh negara gagal dan berhasil dalam segi politik, ekonomi. Sebagai awareness bagi kita, umat manusia, supaya belajar dari sejarah dan tidak mengulangi pola-pola kebijakan suatu pemerintahan yang mengarah kepada kegagalan. Dengan istilah high risk, high return untuk memuaskan nafsu kekuasaan dan menguntungkan kelompok kecil elit penguasa dengan tujuan yang tentu saja mengisi kantong-kantong mereka dengan pudi emas dan perak. Maka permainan politik kotor dimulai. Salah satu contoh gamblang kenapa negara tidak berhasil adalah dengan cara disahkannya undang-undang diskriminatif yang disebut Native Lands Act pada tahun 1913. Peraturan itu jelas memecah belah antara negeri Afrika Selatan menjadi dua. Afrika Selatan modern yang makmur dan Afrika Selatan yang melarat dan tradisional, persis seperti teori dualisme ekonomi yang dicetuskan Lewis. Native Land Act menetapkan bahwa 87% tanah Afrika Selatan dikuasai orang-orang Eropa yang sebenarnya minoritas di sana, bertindak layaknya penduduk asli, mempersempit ruang gerak dan ruang hidup bagi kaum pribumi Afrika dengan memiskinkan mereka, membakar buku-buku mereka, membuat mereka bodoh dan diperas tenaganya dengan membayar pajak yang melilit mereka. Segelintir elit membuka rekening tabungan, menyelundupkan hartanya ke luar negeri, dan dipermudah langkahnya oleh hukum yang tidak bisa menyentuh mereka agar terhindar dari kewajiban pajak. Tidak luput juga negara kita menjadi korban nafsu politik dengan genosida besar-besaran oleh VOC untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dunia. Berbagai institusi ekstraktif bentukan bangsa Belanda di kepulauan rempah-rempah telah memberikan efek yang diharapkan, meskipun harus menelan tumbal 15.000 penduduk pribumi dan meninggalkan warisan institusi politik ekonomi yang mencetak keterbelakangan bagi masyarakat di sana. Sulit dibayangkan seperti apa arah perkembangan politik ekonomi di Asia Tenggara jika dulu bangsa Belanda tidak melancarkan agresi militer di sana. Mungkin saja kerajaan-kerajaan di sana akan sukses menciptakan pemerintahan bergaya absolut dengan warna mereka sendiri. Mungkin juga kondisi mereka tak akan pernah berubah seperti abad ke-16, atau mereka makin berjaya di bidang perdagangan dan mulai mengembangkan perangkat politik ekonomi inklusif. Kolonialisme telah mengubah peta ekonomi dan politik di kawasan tersebut. Bangsa-bangsa Asia Tenggara berhenti berdagang, mengisolasi diri, dan rezimnya menjadi semakin absolut. 2 abad setelah itu, bangsa-bangsa di Asia Tenggara tidak lagi memiliki sumber daya dan kemampuan untuk memanfaatkan berbagai inovasi. Inovasi yang bermunculan seiring dengan merembaknya revolusi industri menjelang berakhirnya abad ke-18. Hampir seluruh kawasan Asia Tenggara menjadi koloni negara-negara Belanda. Secara meyakinkan, Acemoglu dan Robinson menunjukkan bahwa kesuksesan atau keterpurukan ekonomi suatu negara ditentukan dan dipengaruhi oleh institusi politik ekonomi ciptaan manusia. Sama halnya dengan yang paling menarik adalah Korea. Korea Utara dan Selatan memiliki kesamaan budaya,
iklim, maupun geografis. Anehnya, rakyat Korea Utara termasuk negara termiskin di dunia, sementara masyarakat Korea Selatan hidup berkecukupan sebagai salah satu negara termakmur di dunia. Korea Selatan hidup berkecukupan sebagai salah satu negara termakmur di dunia. Korea Selatan berhasil membangun masyarakat yang menghargai inovasi dan memberikan insentif bagi anak bangsa yang kreatif dan berbakat, serta membuka peluang yang sama kepada segenap rakyatnya yang ingin memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang ada. Kemakmuran yang diraih bisa dipertahankan sebab pemerintahannya bersikap tanggap terhadap aspirasi warganya. Berbeda secara signifikan dengan rakyat di Korea Utara yang hidup berpuluh-puluh tahun dengan doktrin didera kelaparan, kemiskinan, ketakutan oleh pemerintahan yang represif dan otoriter, dengan perangkat institusi ekonomi yang sama sekali berbeda, dan sengaja kondisi ini dipertahankan atau dibiarkan entah sampai kapan. Buku ini membahas tentang lebarnya kesenjangan pendapatan dan taraf hidup yang memisahkan negara-negara makmur seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman dengan negara-negara miskin yang tersebar di kawasan sub-Afrika, Amerika Tengah, dan Asia Selatan. Dalam buku ini, Acemoglu dan Robinson memaparkan dengan cukup berani bahwa institusi politik ekonomi suatu negara lah yang menjadi penentu. Negara yang institusi politik ekonominya bersifat inklusif cenderung berpotensi untuk menjadi negara kaya. Sementara itu, negara yang institusi politik ekonomi negaranya bersifat ekstraktif cenderung tinggal menunggu waktu saja untuk terseret ke dalam jurang kemiskinan, instabilitas politik, dan mengarah menjadi negara gagal. Penelitian mendalam selama 15 tahun oleh Acemoglu dan Robinson berupaya mengurai dan memaparkan semua kerumitan tersebut dengan mengumpulkan bukti sejarah, mulai dari penyebab runtuhnya Kekaisaran Romawi, hancurnya dinasti Ottoman, peradaban Maya yang perlahan hilang di telan zaman, pudarnya kejayaan Venezia, kolapsnya negara adidaya seperti Uni Soviet, kolonisasi Amerika Latin oleh Spanyol yang membentuk berbagai macam pranata ekonomi yang menyengsarakan rakyatnya hingga kini, sampai tumbuh dan berkembangnya negara-negara kaya seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika. Berdasarkan pemaparan itu pula, mereka berupaya membangun teori baru untuk menjawab berbagai pertanyaan besar dalam hal politik ekonomi pada zaman sekarang. Misalnya saja, saat ini Cina berhasil menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi yang otoriter. Akankah pertumbuhan ekonominya terus berlanjut dan berhasil mengalahkan kedikdayaan perekonomian negara barat? Akankah kejayaan Amerika Serikat memudar? Adakah kecenderungan bahwa suatu negara maju dapat terjebak dalam lingkaran setan? Sekelompok kecil elit penguasa berupaya mati-matian mempertahankan kekuasaannya demi kepentingan kelompoknya sendiri. Bagaimana cara paling efektif untuk mengetaskan kemiskinan yang diderita oleh miliaran manusia di dunia dan mengangkat derajat mereka untuk meraih kemakmuran? Bisakah melalui digunakan falsafah barat perekonomian negara-negara kaya di barat? Atau lewat terobosan yang diajukan oleh kedua penulis untuk menyeimbangkan interaksi antara institusi yang bersifat inklusif dan ekstraktif?